Contoh lain dari Gehazi. Gehazi itu muridnya Elisa dari dua raja-raja. Gehazi ngikutin Elisa lama banget, sampai suatu hari Elisa itu nabinya Tuhan menyembuhkan seorang panglima besar namanya Naaman. Naaman memberikan hadiah yang banyak buat Elisa. Elisa bilang nggak mau. Gehazi mikir, waduh sayang banget uang ini gitu loh. Mungkin Elisa udah tua, udah pikun, mungkin gua aja yang ngambil gitu. Gehazi tiba-tiba nyusul Elisa, salah nyusul Naaman dan bilang Elisa butuh uangnya gitu. Naaman kasih 2 kali lipat apa yang Gehazi minta, dan Gehazi bawa pulang dan Gehazi simpan semua harta itu. Ketika Elisa bertemu dengan dia, Elisa cuma berkata, "Where have you been, Gehazi?" Dari mana engkau, Gehazi? Kalimat yang harusnya menyatakan perasaan care, perhatian terhadap orang itu menjadi beban dalam hati Gehazi, karena dia telah melakukan something yang salah dalam hidupnya. Gehazi berdusta, akhirnya dia menjadi kusta. Apakah ada dosa-dosa dalam hidup kita ketika Tuhan berkata, "Dari mana engkau?" Atau Tuhan sebenarnya ingin memperhatikan kita, tapi kita merasa Tuhan menjadi beban dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata, "Berikan perpuluhan itu." Ketika Tuhan berkata, "Hentikan dosa-dosamu." Ketika Tuhan berkata, "Ampuni orang itu." Itu menjadi ekstra beban dalam hidupmu. Hari-hari ini banyak orang yang penuh dengan dirinya sendiri. Bahkan ketika Tuhan minta masuk ke dalam kata lumah dalam hidup kita, kita bilang, "Sorry Tuhan, penuh Tuhan, penuh dengan kesakitan Tuhan, penuh dengan luka-luka Tuhan, penuh dengan debu dan kotoran Tuhan. Nggak ada tempat buat engkau Tuhan. Maaf Tuhan." Tuhan cuma ngingetin, ada banyak orang yang melayani manusia di tempat ini, melayani gereja. Tuhan cuma ngingetin gue minggu ini, nggak banyak orang yang mau menghibur Tuhan, yang hanya datang malam hari hanya tujuannya menghibur Tuhan, nggak minta apa-apa, nggak minta buat siapa disembuhkan, nggak minta buat apa-apa, datang hanya untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti Abraham Lincoln pernah cerita, sehari-hari sibuk, everybody kirim surat minta ini, warga Amerika minta ini, minta itu. Suatu hari ada seorang ibu datang dan dia bilang, "Mau apa engkau? Mau minta apa engkau? Cepat, aku sibuk." Dan ibu itu berkata, "Aku hanya ingin memasak buat engkau." Setelah Abraham Lincoln makan, ibu itu pulang. Dan Abraham Lincoln berkata, alangkah enaknya kalau ada banyak orang-orang seperti itu, yang datang bukan hanya untuk meminta-minta, tapi datang untuk menghibur aku. Dan Tuhan lately ini berkata, nggak banyak anak-anakku yang ingin benar-benar memuliakan aku, menghibur aku. Dan Tuhan berkata, "Aku ingin masuk ke kata lumahmu untuk membersihkan luka-lukamu. Apakah engkau akan mengizinkan aku masuk?" Kalau kita lihat dari Lukas 22, nggak masuk akal harusnya. Perayaan Paskah ini penuh, semua orang kerabat datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Harusnya rumah penuh, that's it, penuh. Dan anehnya gitu, kita baca Lukas 22, apa kita mendapatkan? Tuhan Yesus meminta guest room, ruang tamu, kata lumah. Dan orang itu memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dia memberikan kamar yang atas, kamar utama, lengkap dengan makanannya, lebih dari yang Tuhan minta. Dan bertolak belakang banget sama apa yang terjadi ketika sebelum Tuhan Yesus lahir. Maria dan Yesus meminta kata lumah. Orang-orang itu berkata, "Maaf, penuh, semua ini penuh. Tinggal di kandang domba." Tuhan mendapatkan setingkat yang lebih jelek. Belakangan ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang memberi lebih daripada apa yang dia minta. Tahukah Anda orang yang memberikan tempat buat perayaan Paskah itu namanya Yohanes Markus? Ini adalah pengarang kitab Markus. Berpuluh-puluh abad setelah kejadian itu namanya tetap dikenang dan banyak orang mengetahui siapa itu Yohanes Markus. Ia adalah orang yang memberikan lebih dari apa yang Tuhan minta. Hari ini Tuhan cuma mau ngomong, izinkanlah aku masuk ke dalam kata lumahmu dalam hidupmu. Aku mencari orang-orang yang bukan hanya memberi, yang bilang, "Tuhan, ini kata lumahku Tuhan, ini kotoranku Tuhan, ini sakit hatiku Tuhan, masuk dan sembuhkan Tuhan." Enggak. Tuhan cari orang yang bilang, Tuhan, ini semua yang lebih besar Tuhan, ini hidupku semuanya Tuhan, ambil Tuhan. Bukan cuma masalahku Tuhan, bukan cuma kepahitanku Tuhan, bukan cuma luka-lukaku Tuhan, ambil semuanya Tuhan, ruangan yang lebih besar dalam hidupku Tuhan. So, intinya malam ini, apakah engkau memberi lebih atau memberi kurang daripada apa yang Tuhan minta?
Are you giving more or are you giving less? Tuhan meminta kata lumah dalam hidupmu.